Ya, solusi terakhirnya untuk warga selesaikan sendiri. Sampah dibikin sendiri, selesaikan sendiri. Di mana, Jangan Pak? sampah bikin sendiri, orangnya suruh ngurus. Kamu juga kalau punya sampah, bikin sampah suruh orang ngurus. Mau ke rumah orang lain, mau. Saya punya sampah, satu rumah mau. Nah, kan? Udah gitu. A few moments later. Banjir Denpasar menyisakan banyak sampah. Sampah-sampah ini belum diangkut dan dibersihkan karena sesuai dengan instruksi Bapak Gubernur, sampah dibikin sendiri dan diselesaikan sendiri. Karena sampah ini dibikin oleh banjir, maka nanti akan diselesaikan lagi oleh banjir. Kita bayangkan jika timbunan sampah plastik bisa disulap menjadi bahan bakar minyak. Ya, inovasi tersebut berhasil ditemukan dan dikembangkan oleh seorang pria bernama Julian Brown, yang merupakan seorang konten kreator asal Atlanta, Amerika Serikat yang sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu. Karena konten-konten inovasinya yang mengelola sampah-sampah plastik menjadi bahan bakar. Julian Brown sendiri memang memiliki ketertarikan akan inovasi teknologi yang dimana ia memulai pekerjaannya sejak duduk di bangku sekolah menengah. Ia pun hanya berbekal sertifikat pengelasan tanpa pendidikan formal di bidang teknik dan sains. I built this machine behind me so I can make gasoline for $0 a gallon from plastic waste. Sudah menjadi rahasia umum jika sampah plastik memerlukan waktu yang sangat lama untuk terurai. Dari sini mungkin kita bertanya-tanya bagaimana cara ia mengubah ratusan sampah plastik menjadi bahan bakar. Singkatnya begini, melalui alat yang disebut sebagai plastoline, ratusan sampah-sampah plastik tersebut akan dipanaskan tanpa menggunakan bantuan oksigen, sehingga menghasilkan bahan bakar yang terbakar lebih bersih dengan output karbon yang lebih sedikit dibandingkan dengan metode daur ulang yang standar. Dan proses ini dikenal dengan sebutan pendekatan microwave pyrolysis, yang tentunya proses aslinya jauh lebih kompleks dari yang dijelaskan. Tapi siapa sangka dari sinilah teror dimulai, yang dimana banyak helikopter yang mulai mengawasi kediamannya dan akun media sosialnya pun mulai diretas. Disinyalir ini dilakukan oleh oknum yang tidak suka akan penemuannya. So for those of you who have not seen my stories on Instagram, 2 nights ago I was sleeping in Alabama where I work with my reactor, and there was a helicopter that flew really low and had a spotlight at 10 o'clock at night. Flew over me, shined the spotlight right into my windshield, then flew away, came back. Meskipun begitu, sang ibu tetap menyatakan anaknya dalam keadaan aman. Nia Brown, selaku ibunda dari Julian Brown, juga menolak memberikan informasi lebih rinci karena alasan privasi dan keamanan. Demi keamanannya, saya tidak bisa memberi informasi lebih banyak, ujarnya. Dalam postingan terakhirnya, ia menyatakan tetap akan melanjutkan pekerjaannya pada proyek Plastoline. Walaupun banyak menuai respon dan kritik dari komunitas ilmiah yang khawatir akan dampak dan resiko dari proses tersebut. Nah, dari kisah Julian Brown ini, mungkin kita dapat memetik pelajaran untuk tidak takut dalam berinovasi dan mengejar solusi untuk permasalahan global. Karena pada dasarnya, jalur pendidikan otodidak menunjukkan bahwa pendidikan formal bukanlah satu-satunya jalan dalam melakukan inovasi.